Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cahaya Indah Purnamasari, NPM 2409060. Di sini kami ingin mempresentasikan judul program klasifikasi spesies iris menggunakan Decision Tree. Untuk hasilnya ada iris dataset. Sumbernya dari Machine Learning Repository. Tujuan dari program ini adalah untuk mengklasifikasi spesies bunga iris menggunakan algoritma Decision Tree sekaligus melakukan analisis data. Nah, di sini saya akan menjelaskan tahap satu. Um, Satu, seperti biasa, import pandas nanti itu digunakan untuk mengolah data, sedangkan Square, Machine Learning, Matplotlib-nya itu visualisasi, uji ini untuk mengambil data saya dari uji. Nah, selanjutnya ke dataset tahap 2, mengambil dataset iris. Nah, ini mengambil fitur dan target. X itu fitur, Y target jenis bunga. Digabungkan jadi satu data frame. Setelah itu, eksplorasi data. Nanti dibahas apanya? Setelah mengeksplorasi data, yang menampilkan metadata, info data set, 5 data pertama. Setelah itu, cek missing value. Ini dia. DF is no sum. Memastikan tidak ada data yang kosong. Kalau hasilnya nol semua, berarti data bersih dan siap dipakai. Nah, sampai sini saja penjelasan saya. Dan di sini, nah, Ini ada perspektif ya. Tahu kan enggak? ini menunjukkan 30 sampel data set iris menggunakan algoritma ID3. Ini 30 sampel datanya. Ini bentuk kategori leveling, ada yang 4 pendek, sedang, panjang. Kategorinya kategori total white, dan ini spesiesnya. Selanjutnya perhitungan ID3. Nah, ini atributnya ada kategori leveling, white, dan terusnya nilai kategorinya pendek, jumlahnya ini dari konflik dataset ID3. Dari ID3. Susah. Ini ada. Apa dulu? Ini Ya. Ya. sih buatnya. Gimana kecil juga? Ini dia hasilnya. Keterangan atribut di sini. Ini kategori petal. Nah, itu ada aturan ID-nya. Ini ada aturannya. Ya, rancangan pohon keputusan ID3. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cindy Aulia Pertiwi dengan NPM 2409043. Di sini saya akan melanjutkan tahap keempat, 5 dan 6 dari tugas Bapak Ibnu Rashid Munker. Tahap keempat itu di bagian 4.1 ini berfungsi untuk mengecek apakah jumlah data tiap spesies seimbang atau tidak. Kemudian di bagian 4.2 melihat persebaran nilai tiap fitur, misal panjang kelopak, garis lekukan. Kemudian 4.3 ini digunakan untuk melihat outlier atau data yang aneh atau yang melenceng jauh dan tentang nilai tiap spesies. Kemudian di bagian 4.4 ini, grafik raksasa yang membandingkan semua fitur satu sama lain sangat berguna untuk melihat spesies mana yang paling mudah dibedakan. Di bagian 4,5 ini, heat map korelasi angka 0 sampai 1 yang menunjukkan seberapa kuat hubungan antar fitur. Jika angkanya mendekati 1, berarti kedua fitur tersebut sangat berkaitan. Tahap 5. Di sini kita bisa memisahkan data menjadi dua bagian utama, yaitu X sama dengan fitur, yang artinya pertanyaan, atau data mentah, panjang atau lebar, kelopak, dan mahkota. Kita menghapus kolom target dari sini. Kemudian ada Y,
yaitu merupakan jawaban yang ingin ditebak oleh AI. Yaitu nama spesies seperti Stoasa, versicolor, atau Virginisa. Kemudian di tahap keenam ini yaitu membagi data latih dan data uji. Sebelum belajar, kita harus membagi data agar kita bisa menguji kecerdasannya nanti. Yang pertama itu ada trend test split. Ini berfungsi untuk membagi data 80% untuk belajar, X underscore trend, Y trend, dan 20% untuk ujian tes atau X test dan Y test. Test size 0,2 ini artinya 20% data disimpan untuk ujian. Kemudian ada random state 42. Random state 42 ini agar hasil pembagian data selalu sama setiap kali kode dijalankan. Kemudian ada stratifi. Ini yang paling penting karena ini memastikan proporsi spesies di data latih dan data uji tetap sama atau adil. Tidak ada spesies yang mendominasi di salah satu bagian. Intinya, kode ini berfungsi untuk memahami karakteristik bunga melalui grafik, lalu memisahkan data menjadi bahan pelajaran atau training, dan bahan ujian atau testing, agar mode AI ini tidak sekedar menghafal, tapi benar-benar belajar. Ya, guys. Beb, aku berapa, Beb? C45 ya? Kemudian, saya akan menunjukkan Excel-nya. Nah, ini merupakan Excel dari data iris set dengan algoritma C45. Di sini ada jenis-jenis spesiesnya, kemudian ada evaluasi modelnya, ada feature imported, di sini hasilnya, fetal length, fetal width, fetal length, fetal width. Ini rumusnya. Ada SAP, ISP, SSP. Ini ada kejelasannya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selebihnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artika Indah Devi Daulay, NPM 2409061. Di sini saya akan menjelaskan tahap ketujuh, membangun model decision tree. Pada tahap ketujuh ini, saya mulai membangun model decision tree menggunakan algoritma CART. Pada bagian ini, saya memakai fungsi decision tree classifier. Parameter pertama yang saya gunakan adalah criterion. Artinya model menggunakan ukuran Gini index. Untuk menentukan pemisahan data terbaik pada pohon keputusan, Gini digunakan untuk melihat seberapa baik sebuah fitur dapat memisahkan data ke dalam kelas tertentu. Gunakan random state sama dengan 42 yang ini. Tujuannya agar hasil pembagian dalam proses model tetap konsisten ketika kode dijalankan ulang. 8. Prediksi data uji. Prediksi terhadap data uji, kode yang digunakan adalah YPRED sama dengan model data predict buka kurung X test. Yang ini ya, Pak. X test. Artinya model yang sudah dilatih digunakan untuk menebak spesies bunga iris berdasarkan data uji. Setelah itu saya membuat tabel hasil prediksi dengan PD titik data frame. Tabel ini berisi dua kolom yaitu aktual dan prediksi. Tahap ke-9. Pada tahap ke-9 ini saya melakukan evaluasi kinerja model. Evaluasi ini penting untuk mengetahui apakah model sudah bekerja dengan baik atau belum. Metrik pertama yang saya hitung adalah equary. Kan menunjukkan 30 sampel data saya. Ini sampai 30. Pada tugas ini saya menggunakan 30 sampel data bunga iris. Data tersebut memiliki 4 fitur utama, yaitu dataset card, yaitu panjang sepal, lebar sepal, panjang petal, dan lebar petal. Target klasifikasinya adalah 3 jenis spesies iris, yaitu Setosa, versicolor, dan Virginica. Itu perkenalan
Perkenalkan, nama saya Jumase, NPM 2409036. Kedua, saya ingin melanjutkan dari teman saya tadi, yaitu nomor 10, Confusion Matrix. Pada tahap ini dilakukan evaluasi hasil prediksi model Descent Tree menggunakan Confusion Matrix. Confusion Matrix berfungsi untuk membandingkan antara data asli aktual dengan hasil prediksi model. Ini baris menunjukkan data aktual. Kolom menunjukkan data prediksi. Jika angka berada di diagonal utama, berarti prediksi model benar. Semakin besar angka diagonal, maka semakin baik akurasi model. Visualisasi heat map digunakan agar hasil lebih mudah dibaca. Warnanya yang makin gelap menunjukkan jumlah data yang lebih banyak. Tujuan tahap ini adalah mengetahui seberapa baik model dalam bentuk spesies iris setosa, versicolor, dan virginia. Baik, selanjutnya nomor 11, visualisasi struktur pohon keputusan. Pada tahap ini ditampilkan bentuk pohon keputusan dari model Decision Tree. Pohon keputusan bekerja dengan cara membagi data berdasarkan nilai fitur tertentu seperti ranjang pohon, panjang kelopak bunga, lebar kelopak bunga, panjang spal, dan lebar spal. Setiap cabang menunjukkan aturan pemisahan data, sedangkan daun terakhir menunjukkan hasil klasifikasi spesies bunga. Contohnya, jika petalet kecil kemungkinan setosa, jika petalet sedang menunjukkan versicolor, jika petalet besar menunjukkan virginica. Visualisasi ini memudahkan kita memahami bagaimana model mengambil keputusan. Selanjutnya yang tahap ke-12, analisis fitur importance. Pada tahap ini digunakan fitur mana yang paling berpengaruh terhadap hasil kualifikasi. Fitur importance menunjukkan tingkat kepentingan setiap variabel dalam proses prediksi. Contohnya, sepal width, petal width. Nilai semakin besar berarti fitur tersebut semakin penting. Biasanya pada dataset iris, fitur yang paling berpengaruh adalah petal width sama petal width. Grafik batang digunakan agar lebih mudah melihat perbandingan antar fitur. Sampai sini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, saya ingin menunjukkan 30 data sampel algoritma. Selanjutnya ini 30 sampel algoritma Descent Tree dari ini apa namanya? Cat. Ini apa-apanya? Ini hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfida Suci Ramadhani dari Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan bagian tahap ke-13, analisis otomatis hasil model. Nah, pada tahap ini model Descent Tree yang telah saya buat dievaluasi menggunakan nilai akurat. Hasilnya menunjukkan bahwa model memiliki tingkat akurasi sebesar yang berarti sebagian besar data berhasil diklarifikasikan dengan benar. Selain itu, diketahui bahwa fitur yang paling besar berpengaruh dalam proses klarifikasi adalah fitur yang ini, sehingga fitur tersebut menjadi faktor utama dalam menunjukkan jenis bunga iris. Berdasarkan nilai akurasi yang diperoleh ini, model ini dapat dikategorikan memiliki kinerja yang sangat baik, dan cukup. Nah, akurasi ini menunjukkan beberapa banyak prediksi model yang benar. Misalnya, akurasi ini 0,95, artinya dari 100 data, sekitar 95 data diprediksi dengan benar. Jadi semakin mendekati 1, semakin bagus modelnya. Interpretasi kinerja model. Di sini model dinilai berdasarkan nilai akurat. Dari 0,90 itu sangat baik, 0,80 baik, tetapi bila lebih kecil dari 0,80 harus diperbaiki. Jadi kita harus bisa tahu apakah model sudah bagus atau masih perlu ditingkatkan lagi.
Nah, ini hasilnya dari interfaksi variabel data set. Itu nama variabelnya. Nah, ini adalah nama fitur kolom di dataset. Contohnya, circle match panjang kelopak bunga, label width lebar kelopak, petal length panjang mahkota bunga, petal width itu lebar mahkota, dan kelas itu jenis bunga irisnya. Lalu bagian kedua, yaitu peran variabel, menjalankan fungsi variabel di dalam model seperti fitur data input yang dipakai untuk diprediksi. Target hasil yang ingin diprediksi, jadi 4 kolom pertama itu input, dan yang lalu kelas itu output atau labelnya. Nah, lalu di bagian ketiganya, tipe datanya, menjelaskan data jenis datanya. Continuous agar angka bisa desimal, kategorinya kategori atau labelnya. Contohnya itu panjang ataupun lebar, angka kontinuumnya. Kelasnya tuh kategori jenis bunga. Lalu deskripsi apa ya? Lalu deskripsinya penjelasan isi variabel kadang kosong. Untuk kelasnya itu dijalankan bahwa ini adalah jenis bunga iris setosa, iris versicolor ataupun iris virginiana. Satuannya tuh menunjukkan satuan data sama ukuran base panjang di sini dipakai sentimeter. Lalu menunjukkan apakah ada data kosong, semua kolom tertulis no. Artinya tidak ada data yang hilang atau data yang Apa? 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 Because Indah, bentar lagi ke sana. Kenapa? Ke sini. Kenapa sih Indah? berdasarkan informasi variabel dataset ini terdapat 5 variabel yang terdiri dari 4 fitur dan satu target. Fitur yang digunakan beberapa ukuran Dia mau IP. morfologi bunga seperti sepal length, sepal void, petal length, dan petal width yang bertipe data numerik. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akan menunjukkan Excel-nya. 30 data. Ini udah balik. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Apa dulu? Kamu kemana? Kerjain tugas. Dah. Udah di stop ini. Udah. Kalau tadi aku tidak masuk. Belum.